Bandung Barat, Jawa Barat, atau di seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe and like and share channel Bang Rao. Channel Bang Rao. Informatif, edukatif, semuanya up to date. dengan adanya channel Bang Rao. Semoga KBB semakin berkah dan semakin manfaat maslahat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Rao. Oke. Nah, alhamdulillah nih, tapi ngopi heula Pak. Mama di mana? Kopi Gunung Halu ya, asli Bandung Barat. Ya, guys, saya sedang bersama dengan salah satu bacalek bakal calon legislatif dari Partai Demokrat Dapil 3. Ini Pak Baktiar ya, betul. Muhammad Baktiar, dipanggil Ali Basya. Iya, dan salah satu adiknya penceramah kondang Pak Ustadz Kang Ubay. Saya bungsunya Bapak. Oh, iya, luar biasa. Santai aja Kang Baktiar ya. Ya. Kita bincang-bincang ini dengan kenapa kok Bapak ada minat di politik? Saya juga bingung kan Bapak ya, istilahnya tadinya di pesantren itu kan setiap hari mungkin mengajar, nah gitu tiba-tiba kenapa bisa minat terjun politik Pak? Gitu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali sebelumnya. Terima kasih Bang Rob sudah berkenan hadir di pondok pesantren kami Rodotiluhur. Dari kecil saya dibesarkan dari background keluarga santri. Orang tua saya seorang santri, ibu saya seorang santri. Dari kakek saya, sesepuh saya seorang santri. Dan kemudian maka dari itu terus menerus saya dididik agar menjadi seorang santri. Kemudian saya sudah mendapatkan pendidikan selama di pesantren. Salah satu kiai saya berbicara, santri harus masuk ke ranah sosial semua ranah. Tidak semua santri harus menjadi kiai. Tidak harus selalu menjadi kiai. Silakan santri bisa berkarya dengan keilmuan agamanya dalam ranah-ranah yang lain. Contohnya ya politik, kesehatan, TNI bisa, pemerintahan dan lain sebagainya. Maka dari itu sekarang saya sebagai santri insya Allah ingin ikut berpartisipasi menjadi suara masyarakat dalam pemerintahan, khususnya dalam legislatif ini, untuk menjadi suara masyarakat ke depannya. Bagaimana santri pun bisa ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat, utamanya memang hak-hak masyarakat yang mustadafin, yang memang membutuhkan masyarakat yang membutuhkan. Tapi Pak Baktiar kan begini, kan kalau sudah berbicara politik gitu, berarti berbicara kepentingannya. Iya. Pendidikan pribadi, kelompok maupun golongan. Terus Itu yang kita tidak asing bagi ya. Betul. Ada peribahasa mengatakan ketika Anda mau masuk ke politik berarti harus menjual hati nurani. Apakah seperti itu Pak Baktiar? untuk jujur secara awal niat saya ketika saya untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif yang nantinya memang saya sudah masuk ke dapil 3 dari Partai Demokrat ini, isu untuk saya dicalonkan menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat menjadi KDP ini dari 2018 bertanya. Dari 2018 itu saya menolak. Masih menolak luar biasa. Masih menolak kayak kan. Karena saya masih belum siap secara mental, secara dan lain sebagainya saya belum siap. Tetapi karena sekarang dari banyak tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar di sini juga yang memang menginginkan figur seorang santri, figur seorang pemuka agama yang ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, mengawasi pemerintahan, ikut andil di dalamnya seperti apa. Insya Allah saya harus optimis bisa menjadi bagian pemerintahan yang ada di dalam. Berarti Kang Baktiar itu kan niatnya adalah buat kepentingan umat ya. Insya Allah betul sekali. Ketika Bapak Baktiar beranjak dari pesantren berarti mungkin akan mewakili teman-teman pesantren memfasilitasi ya. Betul. Tidak umum ya Pak. Apakah memang kepentingan buat
khusus pesantren atau masyarakat semua itu kalangan? Khususnya umumnya luas, Pak. Ya, umumnya luas, tapi secara khusus memang sekarang memang tadi saya sering katakan santri sekarang saatnya untuk gigi, untuk bisa berkarya untuk negeri. Untuk masyarakat luas pun ya santri sebelum masuk ke ranah pemerintahan atau ke ranah politik, karyanya bukan karyanya, partisipasi santri dalam masyarakat itu banyak, Pak. Seperti tahlilan, miliaran kata-kata akhirnya ayam kukus kata hadi kamu. Sekarang ketika ada acara tasyakuran dalam berbagai hal, ya kita melibatkan santri. Nah ini Pak ya, kan di Demokrat itu ada senior ya Pak, jiwa kalim. Apakah Bapak nggak takut itu kalau kalah dengan mereka beliau yang sudah pernah menjadi? Betul, saya juga sudah alhamdulillah sudah beberapa kali bertemu beliau terkait dengan pencalonan sekarang. Alhamdulillah juga beliau sekarang mencalonkan lagi. Nah kita sekarang silakan saling memberikan program-program yang baik untuk masyarakat. Sekarang kita masyarakat juga lebih pintar untuk bisa lebih memilih. Saya sebagai putra daerah dari Cihanjuang, ya saya mempunyai modal yang utama itu. Kemudian juga untuk lebih optimis, saya juga sudah banyak dapat doa-doa daripada tokoh-tokoh dan ulama-ulama baik yang ada di sini. Ya, kan kemarin juga saya ketemu dengan ketua MI Bandung Barat. Kan gini Pak Baktiar kan ya. Politik sekarang kan identik dengan politik money politik. Nah betul. Ya, jadi ada nggak mau menghilangkan hal-hal yang di masyarakat? Kan kadang-kadang masyarakat itu terbuai dengan uang 50.000, setelah dikasih akhirnya 5 tahun kemudian dia akan diabaikan kepada yang sudah jadi. Ada nggak istilahnya trik-trik itu supaya politik praktis itu dihilangkan khususnya di dapil 3 Pak? Sebetulnya kemarin saya sudah juga berdiskusi dengan beberapa kawan saya terkait memang money politik yang terus berkembang di Indonesia. Ya, pertama saya harus menyadarkan masyarakat bahwasannya suara masyarakat itu penting terhadap nanti ke atasnya, baik dalam pemilihan presiden, baik dalam pemilihan anggota legislatif dan lain sebagainya. Kedepannya suara masyarakat itu tidak boleh sembarangan diberikan. Karena memang nantinya ketika suara itu tidak tepat sasaran terhadap pencalon yang akan mencalonkan, ya nantinya akan berdampak kepada beberapa peraturan-peraturan yang kasarnya tidak nantinya itu tidak sesuai dengan ya. Mudah-mudahan Pak Baktiar ya dengan ibarat ada sikap baik Pak Baktiar mencalonkan jalan itu menjadi amanah ya Pak. Karena jangan sampai ketika masuk di politik itu hati nuraninya terjual ya Pak. Biasanya seperti itu ya. Saya dari awal ditawari untuk mencalonkan diri menjadi legislatif ini. Saya meminta restu kepada orang tua saya. Amin. Meminta doa kepada orang tua saya. Orang tua saya memberikan nasihat, silakan luruskan ya. Bapak, Mama hanya mendoakan jika memang ini maslahat untuk umat, semoga diberikan kemenangan. Jika tidak pun tidak apa-apa. Silakan berkarya kembali menuju. Tapi Kang Baktiar ya, kan Kang Baktiar itu hampir keluarganya lingkungan santri ya Pak. Kenapa kok cuman Bapak aja yang berkeinginan atau yang lain tidak Pak ya? Sebetulnya memang keluarga yang saya juga yang lain mungkin ada ya, cuman memang terbentuk dengan hal-hal yang lain. Jadi semuanya mengamanatkan saya untuk sekarang. Semoga memang kedepannya nanti saya juga mengajak kaum santri untuk bisa lebih kaum sarungan ya Pak, kalau bahasa pesantrennya mah, untuk bisa lebih ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Karena jika kita tidak yang berjuang ikut turun ke dalam ranah politik ini, nantinya ya kaum yang lainnya yang akan berjaya. Oke gitu, berhubung waktu yang kan guys, ternyata keinginan baca itu timbul dari hati yang paling dalam lah, demi kepentingan umat seperti ya kan. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh calon-calon yang lain ya. Amin. Saya ingin kepada masyarakat khususnya dapil 3 Parongpong, Cisarua maupun Lembang,
harus objektif dalam memilih. Jangan melihat dengan money politik. Lihat istilahnya hati dari dalam hati. Itu saja guys ya. Mudah-mudahan dengan tontonan kita ini calon legislatif bakal caleg dari Partai Demokrat itu bisa masyarakat khususnya politik yang melihat ya. Jangan sampai terjual dengan hal-hal menurut. Itu saja guys. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat yang lain, kemaslahatan umat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.